warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai semua, perkenalkan nama saya Yosiana Anjar Putri dengan NIM 2215471094. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Prodi Kampus Kebidanan Metro. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai perkembangan psikologi pada remaja. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu belum ya? Usia berapa sih yang diklasifikasikan sebagai seorang remaja? Daripada semuanya penasaran, mari kita bahas bareng-bareng ya. Remaja adalah masa transisi dari anak menuju dewasa yang terjadi pada usia 10-19 tahun. Bukan hanya fisik yang mengalami perkembangan pada masa ini, namun perkembangan psikologi remaja dalam aspek emosional dan sosial. Ia mulai mencari jati dirinya dan tak jarang memberontak, sehingga harus orang tua perhatikan. Nah, remaja ini dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, sekarang kita bahas yaitu remaja awal. Remaja awal ini berlangsung pada usia 10-13 tahun. Dalam tahap perkembangan remaja awal ini, anak baru memasuki masa pubertas. Fisik remaja mulai mengalami berbagai perubahan seperti payudara tumbuh, tinggi anak semakin tumbuh, muncul bulu kemaluan, dan lain-lain. Perubahan psikologi pada remaja di usia ini yang pertama adalah membentuk persahabatan yang kuat dan kompleks. Mulai mencari jati dirinya yang membuat merasa nyaman, merasa membutuhkan privasi sehingga batasan tertentu pada orang tua. Mulai peduli dengan penampilan yang terjadi pada masa puber. Seperti remaja putri biasanya tak asing lagi bagi mereka untuk menggunakan skincare atau perawatan lainnya. Nah, sekarang remaja pertengahan. Remaja pertengahan ini terjadi pada usia 14-17 tahun. Perkembangan remaja dalam tahap pertengahan ini harus berlanjut, bukan hanya fisiknya. Perubahan psikologi remaja semakin terlihat mulai membangun identitas dirinya. Perkembangan psikologi yang terjadi pada usia 14-17 ini adalah yang pertama, tertarik menjalin hubungan romantis atau pacaran ataupun secara seksual. Yang kedua, menunjukkan kemandirian, tidak harus bergantung kepada orang tua. Suasana hati berubah-ubah, lebih menghabiskan waktu dengan teman. Nah, yang terakhir adalah mulai berpikir dengan logika, tapi sering terdorong oleh emosi, sehingga biasa melakukan hal-hal berisiko seperti mabuk-mabukan atau seks bebas. Nah, lebih parah lagi biasanya ada nih yang remaja lagi tuh melakukan tawuran segala macam. Nah, selanjutnya saya akan membahas remaja tahap akhir yang terjadi pada usia 18-19 tahun. Pada usia remaja akhir ini, perkembangan fisik telah berhenti. Sementara itu, perubahan psikologi pada remaja lebih terkendali dibandingkan usia sebelumnya, sehingga tidak bertindak gegabah dan sudah memahami sebab akibat dari suatu kejadian. Perkembangan psikologi pada remaja awal akhir ini adalah yang pertama, dapat mengendalikan impuls dengan baik. Nah, yang kedua, memikirkan resiko dan masa depan. Yang ketiga adalah hubungan dengan lawan jenis menjadi lebih serius, emosi berangsur-angsur stabil, semakin mandiri, bisa membuat keputusan sendiri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkadang bisa terjadi masalah dalam psikologi anak remaja seperti kecemasan, depresi, sulit fokus, dan lain-lain. Penting bagi orang tua untuk mendampingi remaja pada masa ini. Tetapi jangan membuat ia merasa tidak nyaman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyebab remaja sering memberontak kepada orang tuanya. Nah, pertengkaran orang tua dengan anak remaja biasanya membuatnya memberontak, dan tak jarang juga ada remaja yang merasakan ingin kabur dari rumah. Berikut adalah penyebab remaja memberontak. Nah, yang pertama itu keinginan untuk lebih mandiri. Yang kedua, merasa dibatasi oleh aturan dari orang tua. Yang ketiga, membuat keputusan impulsif. Yang keempat, tekanan pergaulan. Biasanya tekanan pergaulan ini dari teman-temannya atau orang terdekatnya, ya, seperti pacar atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan struktur otak. Yang terakhir, perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini juga mempengaruhi penyebab pertengkaran dan pemberontakan antara anak dan orang tua. Sehingga tidak sedikit orang tua yang merasakan bingung mengenai apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan remaja yang segala dinamikanya. Nah, ini tips buat orang tua di luar sana, cara memahami psikologi perkembangan pada remaja. Yang pertama, bekali dengan ilmu. Ingat bagaimana pada masa remaja Anda dahulu. Jadi jangan terkejut dengan mood swing pada masa remaja yang datang tidak terduga. Yang kedua adalah sering berkomunikasi, karena komunikasi adalah kunci keberhasilan orang tua ketika menghadapi perkembangan emosi remaja yang tidak bisa ditebak. Yang ketiga adalah tak menganggap seks tabu. Jangan jadikan seks sebagai tema yang tabu. Hadirlah sebagai orang yang bisa menjawab rasa penasaran mereka sebagai teman, apalagi di masa pubertas yang biasanya membuat anak remaja lagi merasakan cinta-cinta monyet. Nah, selanjutnya adalah posisikan diri Anda sebagai remaja. Jangan selalu memposisikan sebagai orang tua yang perspektif yang berbeda dengan anak remaja. Contoh, jika anak remaja ingin meminta izin untuk mewarnai rambut, memakai kutek hitam, jangan langsung menolaknya. Nah, karena kita harus tahu di mana posisi saat kita harus menolak dan posisi yang kita tidak boleh menolaknya. Nah, selagi hal-hal yang dilakukannya tidak membahayakan, itu tidak usah langsung menolaknya. Nah, yang selanjutnya adalah bahas hal-hal yang sensitif, tak hanya seks, seputar seks yang hal yang sensitif seperti obat-obatan terlarang, minuman keras, dan rokok juga sebaiknya menjadi topik yang tidak lagi tabu dibicarakan. Sampaikan kepada anak bahayanya dan beri contoh orang-orang yang sudah menggunakannya, itu apa dampak buruknya. Selanjutnya adalah hormati privasi seorang anak. Beri privasi kepada anak dengan tidak mengakses kamar, pesan teks, email, atau telepon masuk. Nah, yang terakhir adalah terapkan aturan. Contohnya dengan memberi jam malam agar tidur mereka tidak berkurang dan mengganggu konsentrasi belajar. Nah, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Pergi berbelanja ke pasar, karena besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.